Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat P-Network, ya semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin tuh banyak berita-berita miring tentang P-Network, dan untuk hari ini dan seterusnya ke depan mungkin tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Kenapa demikian? Karena P-Network tak dapat dihentikan. Terus berjalan sesuai dengan aturan norma-norma yang ada. Jadi kalau ada yang bilang bahwasanya P-Network mendapat hambatan khususnya di negara Indonesia, itu boleh-boleh saja. Tetapi yang namanya P-Network terus bergerak tidak bisa dihentikan. Kenapa mendapat hambatan di Indonesia? Karena peraturan regulasi yang ada di Indonesia tidak sejalan dengan yang ada di P-Network. Namun demikian, waktu terus berjalan. Suatu saat juga mungkin andai kata nanti terjadi open mainnet, kemudian adanya harga daripada P-Network itu sendiri, otomatis nanti ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan P-Network di Indonesia. Jadi kita nggak perlu ragukan lagi. Kalau dibilang P-Network tidak ada izinnya, ya di Indonesia. Tapi di luar Indonesia mereka memiliki izin. Memiliki izin di negara Amerika yang mengeluarkan izinnya. Ya, yang mengeluarkan itu adalah di California, izinnya atas nama Cheng Dio Fan. Jadi hal ini tidak ada yang perlu kita ragukan lagi, tidak ada yang perlu kita takutin lagi. Kenapa? P-Network terus bergerak ya. Semakin hari semakin kelihatan, semakin baik, semakin cemerlang. Kita lihat nanti kejutannya di tanggal 1 Desember banyak hal-hal yang baru. Kemudian dengan adanya kegiatan G20 yang di Bali, ini juga membawa dampak positif di mata uang digital. Karena presiden kita juga sudah membahas itu, masalah keberadaan uang digital. Mau tidak mau, ya dunia dimanapun negara itu berada harus menerima uang digital. Kalau enggak, maka negara itu akan tertinggal. Jadi teman-teman yang sudah rajin klik petir, yang sudah banyak koinnya, bersyukur sama Tuhan ya, kemudian ikutin terus perkembangan yang ada. Ini harus kita pantau. Negara-negara mana saja yang sudah mulai memberlakukan, apakah itu barter atau menerima koin P sebagai alat pembayar. Ini perlu kita ikutin agar kita paham dan kita mengerti. Jadi banyak negara-negara ya yang sudah mulai berpikir tentang yang namanya koin P ini, P-Network ini, yang nantinya bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Jadi di beberapa negara sudah ada, mereka buka kafe, mereka buka toko ini, menjual barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Jadi sama-sama kita tunggu perkembangan-perkembangan lanjut tentang P-Network. Jika sementara P-Network di Indonesia belum dikeluarkan izinnya, tapi yakin dan percaya ya. Izin untuk P-Network sendiri ada di Amerika, tepatnya di California, atas nama Cheng Dio Fan. Jadi sekarang masalah P-Network tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Tidak ada perlu yang kita takuti lagi. Kenapa demikian? Karena P-Network itu gratis. Tidak bayar 1 sen pun. Jadi apa yang dipermasalahkan? Apakah P-Network merugikan bangsa dan rakyat Indonesia? Saya rasa tidak, karena tidak ada yang dirugikan. Apakah mungkin membawa dampak negatif? Dampak negatifnya di mana? Uang ini belum, koin ini belum punya nilai. Jadi apa yang harus ditakutin? Dan ini berlaku untuk beberapa negara di luar, mereka sudah mulai menggunakan koin P sebagai alat barter. Ini sudah luar biasa. Jadi dalam hal ini saya minta kepada teman-teman P-Network, tetap semangat, jangan patah semangat. Teruslah cari informasi. Mencari informasi tidak hanya dari satu sumber, tapi carilah informasi dari beberapa sumber yang ada. Jadi saya yakin dan percaya kepada teman-teman P-Network, teman-teman semua adalah orang-orang yang luar biasa. Tetap tenang, tetap sabar, tetap mengikuti perkembangan yang ada. Jadi jangan khawatir ya. Nicholas Kokalis juga terus berusaha membuat P-Network ini semakin hari semakin berharga. Tapi kalau kita mengejar, kita tanya kepada core team, berapa sih sebenarnya harga konsensus
dan itulah yang belum mereka jawab. Dan mereka selalu mengatakan harga konsensus tergantung daripada pionir itu sendiri. Karena pionirlah yang menentukan berapa harga per satu koinnya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, kitalah pionir yang menentukan berapa harga satu koin Pi itu sendiri. Kalau teman-teman kita di Cina itu sudah jelas, mereka masih berpatokan konsensus 314.159. Dan ini sudah mulai berkembang di beberapa negara. Harapan kita semua, harapan saya termasuk, kita berharapkan tetap konsensus itu jatuh di 314.159. Mari sama-sama kita bangun harga itu dengan cara membangun ekosistem. Terima kasih teman-teman di daerah ya, yang mungkin telah mulai melakukan barter dengan harga konsensus, walaupun itu sifatnya dalam bentuk latihan. Tapi latihan, disitulah prakteknya. Menjual barang-barang yang sesuai yang kita butuhkan. Kemudian terjadi barter mau sama mau. Ini kan luar biasa ini. Ya, kita barterkan koin kita dengan barang yang mereka siapkan. Tujuannya hanya latihan, testnet. Andai kata nanti terjadi barter yang sesungguhnya pada saat open mainnet. Baik teman-teman, sahabat P-Network, dimanapun berada, tetap tenang, tetap sabar, tetap solid. Ikuti semua perkembangan yang ada. Jika ada kabar-kabar negatif bahwasanya sekarang tidak ada KYC lagi, itu bohong ya. KYC masih ada. Dan andai kata nanti sudah open mainnet, apakah masih ada KYC? Mungkin ya. Yang tertinggal KYC masih bisa menyelesaikan KYC-nya. Kemudian ada orang yang telah melaksanakan KYC tapi belum ditransfer ke dompet wallet. Tenang saja. Core team tidak akan pernah melupakan kita. Mereka ingat dan sistem itu akan mengembalikan koin kita ke dompet wallet. Jika ada permasalahan, mungkin bisa ditanya di grup chatting sama moderator. Nanti akan ada jalan keluarnya. Baik teman-teman P-Network dimanapun berada, tetap semangat klik petir, tetap semangat dengan P-Network. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.